semuanya, nama saya Adi Ramdan Sipto dan inilah animasi saya. Nama saya Raffi Muhammad Fajrullah. Ini animasi saya. Halo semuanya, nama saya Rima Sofia Mahadani dan ini animasi saya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Winnie Novianti Dewi dan ini adalah animasi saya. Halo semuanya, nama saya Keisha Karisa Putri dan ini adalah animasi saya. Halo semuanya, nama saya Leti Sunarti dan inilah karakter saya. Telinga terdiri dari tiga bagian utama. Tiga bagian utamanya yaitu yang pertama ada telinga luar, terdiri dari daun telinga, kanal pendengaran, selaput gendang. Yang kedua, telinga tengah terdiri dari saluran Eustachius, vesicle, dan suatu timpani. Yang ketiga, telinga dalam terdiri dari labirin tulang, labirin membran, cairan perineum. Yang pertama, telinga luar. Telinga luar yaitu bagian terluar dari sistem pendengaran manusia dan terdiri dari beberapa struktur utama. Di antaranya, yang pertama ada daun telinga. Daun telinga strukturnya terdiri dari kulit, tulang rawan, dan saraf. Fungsinya mengarahkan suara ke kanal pendengaran. Yang kedua, kanal pendengaran. Kanal pendengaran terdapat kelenjar suraminus yang memproduksi serumen dan rambut-rambut halus. Fungsinya perangkap benda asing yang masuk ke lubang telinga. Yang ketiga, selaput gendang atau membran timpani atau gendang telinga. Gendang telinga terdiri dari dua bagian, pars tensa yang tegang dan pars flaccida yang lebih lemah. Fungsinya mentransmisikan gelombang suara ke telinga tengah, merupakan batas telinga luar dan telinga. Yang kedua ada telinga tengah. Telinga tengah yaitu rongga udara yang letaknya di balik gendang telinga dan berfungsi sebagai tempat transit getaran suara dari telinga luar ke telinga dalam. Struktur utama telinga tengah meliputi yang pertama ada saluran Eustachius, adalah saluran yang menghubungkan telinga tengah dengan nasofaring. Yang kedua ada vesicle, terdiri dari tiga tulang pendengaran yaitu malleus atau tulang martil, incus atau tulang landasan, stapes atau tulang sanggurdi. Tulang martil atau tulang malis adalah salah satu tulang kecil yang berbentuk seperti martil dan merupakan komponen utama dalam sistem pendengaran manusia. Tulang martil berfungsi mengantarkan getaran dari gendang telinga ke tulang landasan atau incus di telinga tengah. Yang kedua ada tulang landasan. Tulang landasan ini memiliki bentuk seperti landasan tempa dan hanya ditemukan pada mamalia. Incus berperan penting dalam mengantarkan getaran suara dari tulang martil atau malis ke tulang sanggurdi atau stapes yang kemudian meneruskan getaran tersebut ke telinga dalam. Yang ketiga ada tulang sanggurdi atau stapes, adalah tulang terkecil dan teringat dalam tubuh manusia, berbentuk seperti sanggurdi kuda. Fungsinya adalah menghubungkan telinga tengah dengan telinga dalam, menerima getaran suara dari tulang landasan incus dan meneruskannya ke membran di telinga dalam melalui tingkat topal. Fungsi vesicle yaitu mentransmisikan getaran suara dari gendang telinga, amplifikasi atau peningkatan getaran untuk menyamakan tekanan antara telinga dalam dan luar agar selaput gendang dapat bervibrasi. Yang ketiga ada tensor timpani. Tensor timpani adalah otot kecil yang terletak di bagian tengah, berfungsi untuk mengatur ketegangan membran timpani. Yang ketiga adalah telinga dalam. Telinga dalam adalah bagian terakhir dari sistem pendengaran manusia. Berikut struktur di dalamnya. A. Labirin tulang. Labirin tulang adalah struktur kompleks di telinga bagian dalam yang berfungsi dalam pendengaran dan keseimbangan. Terdiri dari tiga bagian utama. Yang pertama, vestibula, berfungsi untuk mengatur keseimbangan tubuh. Yang kedua, koklea, bertanggung jawab untuk pendengaran dengan mengubah gelombang suara menjadi impuls saraf. Yang ketiga, saluran setengah lingkaran, berperan dalam mendeteksi rotasi dan gerakan kepala. B. Labirin membran. Labirin membran terletak di antara labirin tulang.
Di dalamnya terdapat lapisan cairan endolimfe. C. Cairan perilimfe dan endolimfe. Perilimfe merupakan cairan ekstraseluler yang terletak di telinga dalam. Komposisi ioniknya mirip dengan plasma darah, kaya natrium dan rendah kalium. Berfungsi dalam mengatur rangsangan elektrokimiawi sel-sel rambut di indera pendengaran. Endolimfe kaya kalium dan rendah natrium dengan potensi listrik sekitar 80-90 mV. Berperan penting dalam pendengaran dan keseimbangan. Yang selanjutnya adalah letak reseptor pendengaran. Yang pertama, ada organ sensoris untuk mendengar terletak di dalam koklea, sel-sel yang berambut atau hair cell. Yang kedua, ada getaran pada cairan di rumah siput, koklea, menggerakkan sel-sel dalam rambut dan menekan membran. Yang ketiga, pembengkokan sel-sel rambut menimbulkan impuls saraf dan disampaikan ke otak melalui neuron sensoris dan saraf autotori. Stimulus dalam telinga dapat dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan lokasi dan fungsinya. Berikut adalah jenis-jenis stimulus yang umum terkait dengan telinga. 1. Gelombang tekanan suara. Stimulus awal yang masuk ke telinga adalah gelombang tekanan suara. Ini dikonversi menjadi getaran mekanis oleh 3 tulang pendengaran, yaitu tulang latil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Yang kedua, getaran mekanik. Getaran mekanis ini kemudian dialirkan ke koklea melalui jendela opal. Di koklea, getaran ini diubah menjadi gelombang hidrodinamik dalam cairan perilimfe dan endolimfe. Yang ketiga, gelombang hidrodinamik. Gelombang hidrodinamik ini menggerakkan membran basilaris yang kemudian mengubah energi bunyi menjadi impuls listrik melalui transduksi oleh sel-sel rambut di koklea. Yang keempat, stimulus vestibular. Sistem vestibuli di telinga bagian dalam deteksi gerakan linear, rotasi, dan posisi kepala menggunakan kristal otolit dan tabung melengkung kanalis semisirkularis. Informasi ini dikirim ke otak untuk mengatur keseimbangan tubuh. Dengan demikian, stimulus dalam telinga melibatkan transformasi energi suara menjadi impuls saraf melalui jalur mekanik dan hidrodinamik, serta deteksi gerakan dan posisi melalui sistem vestibuli. Alur transmisi pendengaran. Suara dilanjutkan kepada kanal pendengaran eksternal. Gendang telinga bervibrasi pada frekuensi yang beresonansi, lalu diamplikasi dan ditransmisikan oleh ossicle. Gelombang tekanan pada cairan koklea, serabut pada membran basilar beresonansi jika maksimum reseptor pendengaran di organ kortik tereksitasi. Alur transmisi pendengaran lanjutan. Impuls elektrik dibangkitkan saraf koklea, koklea nuklei di medula. Korteks pendengaran menerima impuls dari 2 telinga. Pemrosesan pendengaran bersifat analitik. Tiap nada dipersepsi secara terpisah. Jika intensitas meningkat, maka makin banyak sel-sel rambut yang bereaksi atau merespon. Baik, saya akan menjelaskan bagian otak yang berfungsi mengolah stimulus. Bagian otak yang berfungsi mengolah stimulus adalah korteks serebral. Korteks serebral adalah lapisan luar otak yang berfungsi sebagai pusat pemrosesan informasi sensorik dan pengendalian gerakan. Korteks ini menerima informasi dari berbagai bagian tubuh melalui jalur saraf dan memproses informasi tersebut untuk menghasilkan respon yang sesuai. Korteks serebral memiliki banyak fungsi, diantaranya berpikir, memahami, berbicara, memproduksi, dan memahami bahasa, ingatan, perhatian,
kepedulian, kesadaran, organisasi, dan pencernaan pemecahan masalah. Korteks serebral memiliki struktur sebagai berikut. Terdiri dari sel-sel saraf dengan badan sel dan appendix. Terlipat menjadi puncak-puncak yang disebut iris dan alur-alur yang disebut sulcus. Ketebalannya antara 2 dan 3 sampai 4 mm dan membentuk 40% dari massa otak. Terdapat antara 14 dan 16 miliar neuron di dalamnya. Korteks serebral dapat dibagi menjadi area primer dan area asosiasi. Area primer menerima dan mengirim informasi, area asosiasi memproses dan menginterpretasikan informasi. Kerusakan pada korteks serebral dapat terjadi pada salah satu lobus korteks, seperti lobus frontal, lobus temporal, lobus occipital, dan lobus parietal. Jalur sinyal pendengaran dari reseptor di organ korti menuju saraf pusat otak melibatkan beberapa langkah kunci. Yang pertama, gelombang suara menggerakkan cairan dalam koklea yang menyebabkan rambut-rambut kecil di organ kortik menengkuk dan menghasilkan sinyal listrik. Lalu, sinyal listrik ini dikirim melalui serabut saraf ke saraf pendengaran nervus cochlearis yang merupakan bagian dari saraf cranialis 8. Rute menuju otaknya adalah sinyal bergerak dari saraf pendengaran ke nukleus cochlearis di medula oblongata, lalu diteruskan ke thalamus nucleus medial genicular sebelum mencapai korteks auditori di otak, di mana informasi suara diproses dan diinterpretasikan. Efektor yang melakukan perintah sesuai dengan stimulus pada telinga melibatkan otot stapedius dan otot tensor timpani. Otot stapedius yaitu mengontrol gerakan stapes atau tulang pendengaran untuk mengurangi getaran suara yang keras, melindungi koklea dari kerusakan akibat suara berlebihan. Otot tensor timpani yaitu menarik maleus untuk mengurangi amplitudo suara yang masuk, berfungsi serupa dalam melindungi telinga dari suara keras.